Yang pertama adalah jamaah sekalian, kita senantiasa menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Konsep Allahus Samad, bahwa Allah tempat bergantung bagi kita, adalah harus dikuat. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, kita sudah ragu apakah mungkin Allah mengabulkan doa kita. Kita berhusnudzon kepada Allah. Inna husnudzon billah min husni ibadah. Hadis Abu Dunya, bahwa sesungguhnya berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah adalah sebuah amal yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermunajat, ya Rabb, jangan sampai apakah mungkin Allah mengabulkan. Husnudzon, Allah akan mengabulkan. Anna indadzanni bi awana aku tadzakarni. Aku tergantung dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Asalkan kita selalu bersama dengan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarni. Selama hambaku ini ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadanya. Yang kedua jamaah sekalian, ketika berdoa, ketika beribadah, jangan istijal. Apa itu istijal? Yaitu terburu-buru, ingin dikabulkan, kemudian setelah tidak dikabulkan, lari dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu lahadakum ma lam ya'jal." Dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Qadawatur rabbi falam yustajab. Kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan, maka kemudian kita melupakan Allah, tidak berdoa lagi, tidak beribadah lagi. Kenapa saya harus sholat kalau hidup saya sulit? Kenapa saya harus membaca Al-Quran kalau hidup saya sulit? Maka jangan istijal, jangan buru-buru kita ingin dikabulkan sesuai dengan doa kita. Karena doa memiliki kemungkinan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan doa kita, diganti dengan yang lebih baik, diampuni dosa kita, dihindarkan kita dari musibah, atau yang ketiga menjadi tabungan kita nanti di yaumil akhir. Dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki yang kemudian meninggal, bertemu dengan Allah, ditunjukkan amalnya yang sangat baik, amalnya sangat bagus. Ini apa ya Allah? Bukankah amalku begitu sedikit, tapi sekarang amalku begitu banyak? Ini adalah doa-doamu yang disimpan, yang ada di akhirat, yang sekarang diberikan kepadamu semua. Masya Allah. Jadi mari kita jangan pernah istijal, jangan terburu-buru, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Wala tayassum min rahillah. Yang ketiga adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan merengek, dengan ilhah. Innallaha yuhibbu, Allah mencintai kita, muhlinya habis doa. Mencintai kita ketika berdoa dengan merengek-rengek, memohon-mohon, menangis-nangis. Ada riwayat Tabrani. Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan Nabi yang mulia, beliau hanya melakukan satu kali dosa, kemudian berdoa kepada Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan baru diterima doanya setelah 200 tahun berdoa kepada Allah. Dengan menangis, bahkan tangisannya, air matanya menjadi minuman para serangga-serangga dan burung-burung. Bagaimana dengan doa kita? Apakah kita sudah pernah menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Walaupun kita tidak bisa seperti Nabi Adam alaihissalam, merengeklah, menangislah, memohonlah dengan sungguh-sungguh atas doa-doa kita. Yang ketiga adalah ketika kita, yang keempat, yang ketiga berdoa adalah jauhi kita dari makanan-makanan haram. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk manusia yang begitu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pernah datang pada Rasul, ya Rasul, tolong bantu aku agar doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib at'amaka, jaga makananmu, mustajabud da'wah, maka doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, doa orang tua kita dikabulkan, jaga kita dari makanan-makanan yang haram, dari korupsi, dari suap, dari segala macam yang haram, masuk riba dan seterusnya, menipu, mencuri dan seterusnya. Jangan tertipu. Ada orang yang melakukan korupsi 270 triliun kemudian hanya dipenjara 6,5 tahun.
kemudian kita bersemangat, mari kita berkorupsi bersama-sama, karena hanya akan dipenjara yang sangat sebentar dan tetap kaya. Ini adalah tipu daya iblis, tipu daya setan yang akan menjadikan kita meringankan maksiat yang padahal tujuan kita bukan hanya tujuan di dunia. Yang kelima adalah terakhir, mari memperbanyak ibadah. Dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kita beribadah dan hanya pada Allah kita mohon pertolongan. Isti'anah dari Allah, pertolongan dari Allah akan turun kepada kita kalau kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap banyak doa dikabulkan kalau mendekat kepada Allah saja kita jarang datang sholat jamaah di masjid, jarang melakukan tahajud, jarang melakukan sholat duha, jarang melakukan membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka lakukan ibadah-ibadah sunnah yang begitu banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar doa-doa kita dikabulkan oleh